Jadi hari ini itu segala sesuatu harus cepat, harus pertama, harus terdepan. Dalam hal apapun. Yang lebih dulu sekarang punya kuasa atas yang belum atau yang telat. Makanya rasanya kita hidup hari ini serba terengah-engah. Selalu ingin cepat. Efeknya orang yang hanya mengejar kecepatan itu kadang-kadang tidak hati-hati, kualitasnya kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap istiqomah kita melanjutkan ngaji filsafat kita. Paling tidak semoga ngaji kita ini oleh Allah diakui, diridhoi sebagai usaha kita untuk membuat diri kita ini bernilai berharga. Di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia memiliki nilai, memiliki harga karena di balik fisik kita ini ada jiwa atau ada ruh. Kalau fisik saja tidak ada ruhnya, ya kita tidak disebut manusia. Mungkin disebut jenazah. Nah, ada berharga karena ada jiwanya, ada ruhnya. Dan ruh ini berharga ketika ada ilmunya. Jadi isinya ruh itu ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke muka bumi oleh Allah dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ilmu ini berharga dia. Tidak sekedar wawasan yang kosong kalau membuahkan amal. Jadi tidak sekedar berhenti jadi pengetahuan saja. Nah, pada akhirnya amal juga dianggap bernilai kalau dia kualitasnya adalah ikhlas. Lillahi ta'ala, tidak ada pamrih apa-apa selain ridhonya Allah. Jadi jiwa berharga karena ada ilmunya, ilmu berharga karena ada amalnya, dan amal berharga karena ada ikhlasnya. Nah, ngaji kita malam hari ini semoga bagian dari upaya kita untuk menghidupkan diri kita di jalan yang diridhoi oleh Allah, membuat diri kita bernilai lewat ilmu, amal, dan ikhlas. Meskipun nanti logikanya tidak boleh dibalik. Dibalik itu begini ya, ada orang yang mau beramal, Pak saya mau beramal tapi tidak jadilah, wong saya belum ikhlas. Atau Pak saya mau beramal tapi karena tidak ngerti ilmunya nanti saja ya Pak. Kalau sudah ngerti ilmunya terus ditunda, tidak jadi beramal. Tidak, ya beramal baiklah sesuai pengetahuan yang engkau miliki. Dan berusahalah untuk ikhlas. Bahwa kita tidak bisa 100% ikhlas, ya tidak masalah. Nanti pelan-pelan jiwa kita akan terbiasa ikhlas. Ya memang proses besarnya dimulai dari belajar, dari ilmu. Makanya ngaji kita ini ya kita belajar apa saja. Bahkan bulan ini kita belajar tentang teknologi. Satu hal yang berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari hari ini. Ya boleh disebut seperti istilahnya Ronggo Warsito dulu waktu kita ngaji ya. Yang kita lakukan ini mungkin sejenis namanya ipil-ipil kaweruh. Jadi ipil-ipil itu ya semacam ngumpili satu-satu sedikit demi sedikit pengetahuan. Siapa tahu nanti pada saatnya berguna untuk kehidupan kita. Jadi semacam kita memulung pengetahuan.
Dan insya Allah kalau itu pengetahuan tentang kebaikan, tidak akan sia-sia. Insya Allah kalau yang kita pelajari ini jalan cahaya, ya semakin tambah ilmu, semakin akan berkualitas hidup kita. Baik, nah itu pengantarnya. Malam hari ini tema kita masih sebenarnya ada di tema teknologi. Minggu lalu kita ketemu Louis Mumford dengan teori-teorinya tentang mesin. Malam hari ini kita akan belajar dari Paul Virilio. Ini tokoh filosof yang luar biasa, gagasan-gagasannya tentang teknologi. Ya hanya saja malam hari ini kita ulas lebih dalam konsep beliau tentang kecepatan. Jadi beliau ini, Paul Virilio ini filosof, penulis, arsitek, ahli tentang kota, kritikus film, ahli tentang militer. Bahkan beliau juga ada yang dalam riwayat hidup beliau ini kurator. Jadi kurator pameran di Perancis. Ya memang dari banyak gagasan-gagasan beliau yang belakangan ini populer adalah gagasannya tentang kecepatan sebagai modenya hidup manusia hari ini. Oke, baik. Paul Virilio ini lahirnya tahun 1932 dan meninggal 3 tahun yang lalu, tahun 2018. Berarti usia beliau sekitar 86-an tahun. Lahir di Perancis, ibunya juga Perancis, cuma ayahnya dari Italia. Ini Paul Virilio ini dalam hidupnya beliau banyak mengalami perang. Jadi banyak bersentuhan dengan peristiwa peperangan, khususnya Perang Dunia Kedua. Beliau ini juga dalam ceritanya mengalami juga trauma perang, khususnya melihat strateginya Hitler dengan Nazinya. Menurut cerita beliau yang bagaimana ngerinya Hitler dengan tentaranya, termasuk strategi perangnya. Yang dikenal, mungkin teman-teman juga pernah dengar istilahnya Blitzkrieg. Blitzkrieg ini kalau diterjemahkan letterlek itu artinya adalah perang kilat. Blitz itu kilat, Krieg itu perang. Dari bahasa Jerman, ya memang inisiatornya orang Jerman. Jadi ini perang yang dilakukan dengan cepat untuk menaklukkan musuh. Ini biasanya ya secara sekaligus nanti angkatan udaranya menyerang garis depannya musuh dan juga posisi-posisi penting seperti jalan utama, bandara, pusat komunikasi. Kemudian unit-unit tanknya kemudian masuk ke pertahanannya musuh sampai ke dalam. Kemudian baru setelah itu pasukan infanterinya menyerang dari sisi-sisi posisinya musuh dengan jalan mengepung mereka. Baru nanti ketemu semuanya di tengah angkatan udaranya, tanknya, infanterinya, dan musuhnya sudah hancur. Nah, ini namanya Blitzkrieg. Jadi perang cepat. Ini tidak hanya Jerman, belakangan nanti dipakai juga di Perang Teluk ketika Sekutu membebaskan Kuwait dari Irak tahun 91. Dipakai juga oleh Amerika ketika menginvasi Afghanistan tahun 2001. Juga dipakai lagi oleh Amerika saat menginvasi Irak tahun 2003. Jadi ini Blitzkrieg. Nah ini Paul Virilio ini agak trauma dengan perang-perang yang semacam ini. Padahal beliau sendiri juga sebenarnya pernah juga kena wajib militer. Cuma wajib militernya Perancis dalam perang Aljazair. Nah pengamatan beliau tentang Blitzkrieg tadi, perang yang cepat
di Perang Dunia Kedua itu terus memunculkan kesan yang mendalam. Nanti ada quotes yang populer sekali dari beliau, yaitu perang adalah universitasku. Jadi fokus perhatian beliau yang utama ya kepada perang awalnya. Jadi beliau dapat banyak sekali ilham, hikmah, pelajaran dari perang. Bahkan mungkin teori beliau tentang kecepatan tadi, yang saya bilang perang cepat tadi, mungkin itu yang menginspirasi nanti teorinya yang sangat terkenal sekali, yaitu dromologi. Teori tentang kecepatan. Ya tadi saya bilang, meskipun aslinya beliau ini kuliahnya ya arsitek. Jadi beliau ini lebih tertarik kelihatannya dengan dunia seni. Tapi meskipun begitu, ya karya-karya beliau sangat banyak, khususnya untuk peminat filsafat kritis. Bahkan nanti beliau ini pernah melakukan penelitian khusus tentang seni perang ini. Jadi beliau ini meneliti sekitar tahun 55-58, beliau ini meneliti bunker-bunkernya Nazi yang dikenal dengan istilah tembok Atlantik. Sejumlahnya sekitar 15.000 sisa bunkernya Nazi selama Perang Dunia Kedua yang dipakai untuk mengusir sekutu. Jadi beliau meneliti, memfoto, dan nanti ada pameran foto khusus yang beliau lakukan sekitar tahun 75-an. Yang foto-foto hasil penelitian itu beliau pamerkan di museum di Paris. Jadi ini filosof, ya arsitek, ya seniman, ya pengarang. Bahkan nanti beliau juga membahas juga tentang film, dan khususnya inspirasi utamanya adanya dari ranah militer. Baik, sekarang kita bahas gagasan-gagasan beliau. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk kita memahami dunia kita. Karena kita ini kan sering mengalami keterbatasan wawasan, keterbatasan cara pandang. Dengan cara dibantu oleh orang-orang lain yang mungkin punya perspektif berbeda, ya kemungkinan kita bisa memahami dunia kita dengan lebih baik. Kadang-kadang kita mampunya memahami dari perspektif A, nanti tokoh yang lain membantu pemahaman kita dari perspektif B. Kita mungkin beda pemahaman, tapi tidak selalu harus tabrakan. Bisa jadi pemahaman kita ini saling melengkapi. Kalau kita rukun, nanti pemahaman kita masing-masing, kalau disatukan nanti jadi utuh, kita bisa memahami dunia secara lebih baik. Menurut saya inilah nanti rahasianya ketika Rasulullah bilang, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan umatku itu adalah rahmat dari Allah. Kalau tidak beda-beda, hanya satu saja semuanya, ya kita miskin perspektif. Tidak melihat ada sisi yang berbeda, dimensi yang berbeda dalam kita membaca dunia yang sangat kompleks ini. Ya itulah mengapa ngaji filsafat ini saya bawa kemana-mana. Mungkin rasanya tidak jelas, ya. Kadang bahas apa, kadang bahas tasawuf, sekarang malah bahas teknologi, kadang-kadang bahas novel, macam-macam. Ya siapa tahu nanti dari istilahnya Ronggo Warsito tadi ya, dari ipil-ipil kaweruh memunguti, memulungi pengetahuan-pengetahuan dari mana saja. Nanti wawasan kita bertaut jadi satu, jadi utuh. Kita bisa membaca hidup dan dunia ini secara lebih komprehensif, secara lebih utuh. Baik, bismillah. Disiapkan ubur rampinya karena kita akan bicara kurang lebih 2 jam. Ini butuh stamina mental dan juga stamina fisik. Tapi ya tidak harus dipaksa, kalau sudah ngantuk ya silahkan dilanjutkan anugerahnya Allah berupa ngantuk itu dengan tidur. Besok masih bisa didengarkan rekamannya.
Baik, saya awali dari awal dulu untuk melihat gagasannya Virilio ini ada di mana. Jadi kita lihat, menurut istilah saya ada 3 hal yang merupakan penggerak modernitas. Yang ini beda-beda di awal modern, akhir modern, dan postmodern. Awal modern itu ya sekitar abad 15, 16, 17, ini awal-awal modern. Dunia ini digerakkan oleh namanya produksi. Nah, ini awal modern. Jadi mulai muncul pabrik-pabrik, mulai ditemukan temuan-temuan baru. Temuan listrik, temuan kereta, temuan ini. Jadi kuncinya peradaban ada di produksi. Makanya yang belajar teori-teorinya Karl Marx nanti kan melihat bagaimana produksi itu jadi kuncinya. Siapa yang memegang alat-alat produksi, dialah penguasa peradaban, otomatis dia akan jaya di bidang ekonominya. Jadi ini cirinya awal modern. Kreativitas dan produksi jadi unggulan. Nah, nanti berbeda dengan akhir modern. Akhir modern itu ya belakangan mungkin abad 18, 19, 20. Mode-mode produksi bergeser jadi konsumsi. Kalau tadi orang elit di masyarakat adalah orang yang mampu berproduksi, kalau di akhir-akhir modern justru orang itu disebut elit dilihat dari apa yang dia konsumsi. Strata di masyarakat itu tergantung konsumsinya. Ya, ini mudahnya melihat ya yang mobilnya merek apa, yang rumahnya berapa, nah itu kan aspek konsumsinya. Tasnya merek apa sih? Nah, itu aspek konsumsinya. Jadi apa yang dia konsumsi nanti orang menanggapi itulah statusnya. Nah, ini dunia akhir modern. Jadi aku adalah apa yang aku konsumsi. Sementara di awal modern, aku itu apa yang aku produksi. Hari ini mungkin para mahasiswa itu mungkin orang melihat apa sih yang dibaca mahasiswa itu, apa sih yang ada di tasnya, apa sih, nah, itu kan menentukan statusnya dia. Yang dibaca buku-buku filsafat kelas tinggi nih. Nah, sementara yang satunya, itu yang dibaca kok novel-novel tok gitu, isinya kok komik-komik saja, tidak ada yang ilmiah. Nah, itu nanti dia akan menyandang statusnya sendiri karena apa yang dia konsumsi. Sementara yang tadi membaca buku ilmiah, buku filsafat kelas tinggi, ya dia akan menikmati statusnya sendiri. Jadi, aku tergantung apa yang aku konsumsi. Kalau misalnya merek tasnya apa untuk ibu-ibu, atau merek parfumnya apa. Kadang-kadang kan kita ada orang jalan, parfumnya ini parfum mahal. Jadi nilai diri kita tergantung apa yang kita konsumsi. Oke, ini gaya akhir modern. Nah, yang ketiga gaya postmodern, ya sebut saja abad 2021 lah ya hari ini. Sudah tidak lagi fokus pada produksi atau konsumsi, tapi sudah pada kecepatan. Jadi kecepatan itu mungkin mereknya sama, tapi siapa yang pakai lebih dulu produk yang terbaru. Jadi kecepatan itu contoh mudahnya begitu. Manusia postmodern itu ya mungkin apa-apa yang dibutuhkan sebenarnya ada. Tinggal siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat memiliki. Maka hari ini yang cepat, yang menang, dialah yang berkuasa. Cara berpikir manusia postmodern hari ini fokusnya pada kecepatan. Jadi apa yang lebih dulu kita miliki,
yang tidak dimiliki oleh orang lain, disitulah kita unggul. Dan ini nanti di gagasannya Virilio, kecepatan itu ada di hampir semua aspek kehidupan kita. Transportasi, coba dicek. Hari ini sudah mulai ada di Indonesia kereta cepat. Kemudian jalan tol di mana-mana. Ini kan orang tidak mau lambat. Pinginnya serba cepat. Jadi apa-apa harus cepat, efektif, segera. Nah, ada juga produksi, siapa lebih dulu. Jadi mungkin pabrik-pabrik HP misalnya hari ini, itu vendor-vendornya. Siapa yang duluan memproduksi HP 5G, kemarin kan 4G, sekarang maunya 5G. Siapa yang lebih dulu kamera dengan derajat 100 sekian megapiksel, itu cepet-cepetan. Jadi dalam produksi ternyata begitu juga. Konsumsi juga begitu. Jadi kita balapan untuk punya yang terbaru, punya yang terbaik, punya yang paling unggul. Jadi tidak sekedar saya punya produk terbaik loh Pak, tapi juga saya yang punya lebih dulu. Nah, ini mode berpikirnya sekarang begitu. Jadi basisnya kecepatan, politik juga begitu, komunikasi juga begitu, teknologi, gaya hidup, bahkan sekarang pendidikan di kampus-kampus. Selalu mahasiswanya dipressure, disuruh luluslah yang tercepat, terbaik. Jadi jangan lulus biasa-biasa saja. Kalau hanya lulus semester 8 itu biasa. Lulus semester 7 secepat mungkin kalau bisa. Itu kan cara berpikirnya sudah begitu hari ini. Media juga begitu. Berita yang paling awal. Wah, sekarang kita lomba-lomba kan di medsos itu siapa yang punya informasi duluan. Cepet-cepetan share. Nanti kalau ada temennya share, saya sudah dapat dari WA yang sana, saya sudah dapat. Jadi semuanya ingin yang paling dulu, yang paling cepat. Olahraga, seni, bisnis juga begitu. Apapun kita pingin cepat. Kita tidak punya kualifikasi untuk coba deh dulu, ditahan dulu, dicek dulu, dikoreksi dulu. Tidak. Pokoknya kalau kita telat sedikit, kita kalah, disalip oleh yang lain. Jadi yang cepat, yang menang, yang berkuasa. Itu logika hari ini. Ya nanti kita bahas pelan-pelan cara kerjanya dan juga efeknya dari kecepatan ini. Nanti teorinya namanya dromologi. Kalau dalam Paul Virilio. Bahkan hari ini ya, dalam agama pun juga begitu toh, yang ditandingkan kecepatan-kecepatan. Beberapa kali saya lihat misalnya, ayo ikutlah lembaga ini. Bisa hanya dalam waktu sehari mahir ngaji. Nanti mungkin lembaga yang sana, kalau di sini setengah hari sudah bisa ngaji. Sementara nanti lembaga sana, dalam waktu 1 bulan, bisa hafal Al-Quran. Mungkin nanti ada tandingannya yang lain, dalam waktu setengah bulan. Jadi balapan kita. Hidup ini isinya dari balapan ke balapan. Dalam hal apapun kehidupan kita hari ini. Itu bisa dibayangkan ya capeknya. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan ini. Wah. Itu yang saya ingat kalau Ramadan, terus hubungannya dengan kecepatan itu, kecepatan orang terawih. Selalu ada share-sharean itu di WA apa di medsos itu selalu pamer, di sini loh kalau terawih, atas cepetnya luar biasa. Dulu saya zaman kecil juga begitu, kalau ada beberapa tempat terawih itu milih mana yang paling cepat. Ini jangan-jangan sudah terpengaruh logika dromologi ini. Apa-apa maunya cepat selesai. Baik, disimpan dulu nanti di belakang. Semoga ada waktu kita membahasnya dari perspektif agama. Jadi orang modern awal itu cara berpikirnya produksi. Orang modern akhir cara berpikirnya konsumsi.
Sementara orang postmodern itu logikanya kecepatan. Apa-apa ingin segera, ingin cepat. Siapa yang cepat, dia yang menang dan yang berkuasa. Oke, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan ke bagian kecepatan, kita pahami dulu perspektifnya Virilio tentang teknologi. Ya nanti ada hubungannya dengan kecepatan. Semua kecepatan yang kita bahas tadi kan pendukungnya jelas, yaitu teknologi. Jangan lupa, katanya Virilio, ada integral accident. Jadi integral accident itu ada unsur kecelakaan yang integral dalam setiap temuan teknologi. Jadi temuan apapun di balik itu ada unsur negatifnya. Itu di quote yang saya ambil dari bukunya Virilio itu ada kalimat, saat engkau menciptakan kapal, engkau juga menciptakan kecelakaan kapal. Ya mesti saja kan sebelum ada kapal, ya apa ada kecelakaan kapal kan tidak ada. Mengapa ada pesawat jatuh? Ya karena ada pesawatnya. Saat engkau menciptakan pesawat terbang, engkau juga menciptakan kecelakaan pesawat terbang. Saat engkau menciptakan listrik, ya saat itu juga engkau menciptakan setruman sengatan listrik. Mengapa kok ada orang kesetrum? Ya karena ada listriknya. Mengapa ada kecelakaan pesawat? Karena ada pesawatnya. Mengapa ada tabrakan kapal? Karena ada kapalnya. Coba tidak ditemukan kapal, tidak ditemukan pesawat, tidak ditemukan listrik, ya tidak ada orang kesetrum, tidak ada tabrakan pesawat, tidak ada kecelakaan kapal. Itulah resikonya teknologi. Jadi setiap teknologi membawa negativitasnya sendiri yang diciptakan di waktu yang sama bersama perkembangan teknologi. Jadi harusnya berarti kalau kondisinya seperti ini, harusnya setiap temuan teknologi apapun kita renungi, kita uji, dan kita waspadai integral accident ini. Tidak mentang-mentang temuan teknologi terbaru terus kita rayakan, kita nikmati bersama-sama sampai lupa diri. Jangan lupa, temuan apapun, kemudahan teknologi apapun, di balik itu ada integral accident. Bahkan nanti di Paul Virilio sampai level ketika manusia bisa kehilangan dirinya. Khususnya dengan teknologi informasi yang luar biasa. Tapi kita pahami ini dulu. Jadi ada integral accident. Ya termasuk hari ini kan kita menikmati banyak sekali kan kenikmatan teknologi itu. Motor, TV, HP, apa saja kita nikmati. Itu kan produk-produk teknologi. Di balik itu semua jangan lupa ada integral accident-nya. HP yang membuat kita asyik misalnya, ya di balik itu ada misalnya accident kita jadi tidak intim lagi dengan yang lain. Karena kita asyik dengan gadget kita. Dunia sosial terus bubar, yang ada dunia maya misalnya. Nah ini contoh integral accident. Manusia tidak pernah secara serius memikirkan ini. Yang selalu jadi fokus perhatian adalah perkembangan terbaru, temuan terbaru terus-menerus. Melupakan adanya integral accident. Ini pandangannya Paul Virilio. Jadi modenya manusia posmo itu kecepatan yang dia didukung oleh aneka temuan terbaru teknologi, khususnya teknologi informasi. Sementara jangan lupa, setiap temuan teknologi di balik itu ada integral accident. Oke, ini awalnya pelan-pelan ya kita pahami.
Terus, nah sekarang baru masuk kita ke dromologi. Dromologi ini adanya bisa dicek bukunya Virilio yang judulnya Speed and Politics, an essay on dromology. Ya cuma malam hari ini kita bahas speednya saja dulu ya, pandangan tentang kecepatan peradaban manusia hari ini yang ditingkahi oleh kecepatan, khususnya karena teknologi informasi. Dromologi itu berasal dari bahasa Yunani, dromos, yang artinya perlombaan adu cepat atau balapan. Dan kata logos, dromos dan logos. Jadi kalau logos itu ya nalar, cara berpikir, semesta pengetahuan, itu logos. Jadi nalar yang gayanya fokus pada kecepatan. Jadi cara berpikir yang didasarkan pada prinsip kecepatan. Jadi itu ada quotes dari Virilio, "Today everything is about speed and real time. We are no longer concerned with real space." Jadi hari ini itu ya segalanya dituntut untuk cepat dan real time. Dan tidak lagi terlalu fokus pada kenyataan. Kan segalanya apa-apa real time. Real time itu ya yang kita alami meskipun jauh itu sama seperti kita alami saat ini juga di tempat kita. Saya bicara malam hari ini dari tempat saya, malam hari ini juga teman-teman mendengarkan dari kamar masing-masing, dari tempat masing-masing. Itu kan real time. Jadi kalau pas saya Zoom itu, saya tertawa di sini, teman-teman juga melihat saya tertawa di sana. Itu real time, saat ini juga. Itu namanya speed. Jadi hari ini situasinya seperti itu. Jadi ada speed dan real time. Kita lanjutkan. Nah, dromologi itu berarti tadi ya definisinya cara berpikir yang fokus pada kecepatan. Asumsinya apa? Ya, segala sesuatu harus cepat, harus pertama, harus terdepan. Dalam hal apapun. Coba teman-teman cari. Dalam hidup kita kan selalu ingin apapun itu yang tercepat, yang pertama, yang terdepan. Kadang-kadang sampai yang harusnya sabar ngantri pun kita tidak mau ngantri, pokoknya harus saya dulu. Nanti kalau sudah cepat, sudah pertama, sudah terdepan, terus dia merasa lebih unggul, lebih berkuasa dari yang lain. Yang lebih dulu sekarang punya kuasa atas yang belum atau yang telat. Ada prinsip juga, diam berarti mati, tergilas akan laju percepatan. Segalanya diputuskan dengan satu pertimbangan, bagaimana caranya saya bisa yang paling cepat. Ini kadang-kadang dalam hidup sehari-hari kan kelihatan sekali manusia hari ini itu pengen selalu yang tercepat, terdepan. Teman-teman mungkin ngalami di jalan, misalnya bagaimana orang ingin duluan. Begitu lampu merah nyala, itu kan terus banyak yang nyisip-nyisip biar dia paling dekat dengan lampu, nanti begitu lampunya hijau, dia yang paling cepat jalan. Atau begitu lampu hijau nyala, yang di belakang terus ngebel-ngebel, karena dia juga ingin cepat. Yang di depan harusnya juga lebih cepat, maka dia terus ngebel yang depannya. Padahal ya kalau jalan saja kan ya sebenarnya ya semuanya juga akan jalan. Tapi kan tidak cukup hanya jalan, yang penting harus aku cepat, aku duluan. Jadi apa saja orang ingin yang tercepat. Makanan saja hari ini juga banyak yang jenisnya cepat saji, ingin cepat. Jadi apa-apa ingin segera, tidak mau kita terlambat. Ini dromologi, cirinya peradaban hari ini. Makanya rasanya
Kita hidup hari ini serba terengah-engah. Selalu ingin cepat. Langganan nonton sinetron saja kan kita sama sekali tidak mau ketinggalan. Pokoknya karena kalau ketinggalan ya besok kan ada juga di YouTube atau siaran tundanya, ndak harus sekarang. Karena kalau besok berarti kalah dengan yang lain dong. Nah, ya sekarang kan banyak itu kan nonton live streaming di Netflix, di macam-macam. Itu kan sebenarnya nanti lama-lama juga ada kan. Yang tidak bayar, mungkin yang gratis, yang tinggal lihat. Tapi kan kita tidak sabar kalau harus nunggu begitu. Harus sekarang lihatnya. Kalau keduluan teman berarti saya kalah, Pak. Yang menang ya yang cepat. Nah, ini logika dromologi namanya. Jadi selalu menuntut saya harus yang paling dulu, saya harus yang paling cepat. Ini serba bolehlah disebut ini ingin selalu terburu-buru. Biar aku duluan. Biar tidak yang lain. Nah, ini, kalau gitu berarti, kalau tidak boleh gini berarti kita harus ngalah saja, Pak. Berarti kita tidak boleh bergerak maju ke depan cepat, Pak. Berarti kita, ya tidak begitu. Jadi kritiknya Virilio ini untuk peradaban kita hari ini, ya efeknya orang yang hanya mengejar kecepatan itu kadang-kadang tidak hati-hati, kualitasnya kelewatan. Kalau kita ingin share apa saja segera, ingin lebih dulu dari temen lo, terus tidak dicek dulu ini isinya apa, pokoknya di-share saja. Lo khawatirnya jangan-jangan yang kita share itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang dalam kondisi tertentu, situasi tertentu itu merusak. Hanya kita tidak sadar. Kenapa kita tidak sadar? Kita tidak punya cukup waktu untuk merenung. Kita tidak punya cukup waktu untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi sekeliling kita. Ya kesusunya kita harus segera karena khawatir kalah dengan yang lain. Padahal meskipun kita lakukan besok share-nya, sekarang dicek dulu, mungkin di Google dulu dicari biar tidak keliru, itu kan masih ada kesempatan. Tapi mungkin kita khawatir keduluan orang lain. Nanti kalau keduluan orang lain beritanya jadi basi. Kalau basi saya kalah, yang menang yang share lebih dulu. Apalagi teman-teman yang bergerak di jurnalistik hari ini. Wah, jurnalistik hari ini apalagi yang basisnya web itu balapan beneran ya, untuk dapat info duluan. Kadang-kadang melupakan unsur check and recheck. Pokoknya tulis dulu saja. Nanti kalau ada kurang-kurang kelirunya ya direvisi di belakang. Ini logika ini ada. Kenapa? Karena ada mode hidup dromologi. Dromologi itu berarti ya kecepatan hidup. Ini yang utama hari ini.